Welcome everyone, welcome back to Josin Translation YouTube channel. So, kali ini Josin hadir lagi untuk membantu adik-adik semua dalam persiapan UTBK masuk ke perguruan tinggi. Seperti yang kalian tahu, kita membuat video ini tidak hanya satu video dan penjelasannya kurang, tidak. Tapi kita mencoba untuk mengupas tuntas setiap jenis pertanyaan yang ada dalam UTBK sehingga kalian tahu tips dan triknya. Bisa menjawab cepat. Yang diharapkan kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. Gitu. Pada video kali ini kita akan bahas salah satu jenis pertanyaan dalam tes ini yang berkaitan dengan apa? Synonyms atau persamaan kata. Pertanyaannya sepele, tapi banyak banget yang mengeluhkan gimana caranya mendapatkan jawaban yang pas. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai. Are you ready? Let's get started. Ya, bicara soal teks ya, karena memang banyak banget teksnya. Coba perhatikan pada paragraf ini aja. Jadi ada sekitar 6 paragraf. Dan kita mencoba untuk memberikan kalian ya, kata pada warna hijau ini sebenarnya adalah kata-kata yang akan ditanyakan dalam soal. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Hal yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah coba untuk baca paragraf awalnya. Atau setidaknya satu kalimat di setiap paragrafnya. Untuk apa? Untuk mengetahui kira-kira sebenarnya bahasan dari paragraf ini apa. Seperti itu. Coba kita cek ya. Uranus. Uranus is perhaps the strongest planet in the solar system. Jadi ini bicara soal Uranus. Planet Uranus. Seperti itu. Jadi tidak jauh-jauh. Ya. Planet Uranus. Nah, sekarang di sini ada kata cling, put forward, tremendous, and then frosty temperature. Kita akan masuk kepada pilihan soalnya. The word cling in line 4 in the passage is the closest in meaning to A. Stick, lean, grab, rub, or surround. Ada pilihan jawaban di sini, dan tentunya kalian pasti bertanya-tanya gimana cara mengerjakannya. Ya kan? Nah, sekarang kita jawab bersama-sama. Untuk menjawabnya, ini kita bisa gunakan teknik HOTS. Nah, cara HOTS-nya ini, temukan kata yang ditanyakan dalam pertanyaan. Baca kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang ditanyakan oleh soal. Tadi kita temukan ada kata more than a dozen rings circle the world and some 27 moons cling to it. Jika diperlukan, baca kalimat sebelum untuk mencari hubungan topik pembahasan. Sekarang kita akan terjemahkan kalimatnya. Lebih dari lusinan, lingkaran, cincin, planet, mengelilingi dunia dan 27 bulan yang bla 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 padanya. Oke ya. Nah, kita punya bayangan planet Uranus itu kayak apa? Jadi satu planet bunder kayak gitu. Lalu kemudian ada satu kayak lingkar cincinnya gitu. Oke, nah konteks cincinnya itu kayak apa? Nah, di sini sebutkan pilihan A, stick itu menempel, lean itu condong, C grab merebut, D rub menggosok, atau E surround mengelilingi. Kalau misalnya kita temukan konteksnya di sini bahwasanya kata cling itu berhubungan dengan Uranus dan cincinnya, maka ada dua yang logis, yaitu adalah yang pertama A menempel, lalu kemudian E surround. Untuk lean tidak, ya bayangin aja gimana cincinnya condong gitu ke planet. Enggak, grab merebut tidak, rub menggosok tidak. Nah, cocokkan terjemahan pada pilihan yang jawaban dengan kalimat di atas untuk mendapatkan konteks yang sama dengan topik bacaan. Dan pilihan A adalah pilihan yang paling tepat. Nah, sekarang coba kita temukan hubungan keterkaitan dari kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Coba perhatikan. At some point during its history, the ice giant was knocked over, leaving it spinning on its side. More than a dozen rings circle the world, and some 27 moons cling to it. Jadi, berdasarkan selama perjalanan sejarahnya, jadi raksasa, ice giant. Jadi raksasa es. Jadi cincinnya itu sebenarnya terbuat dari es gitu. Was knocked over, ya kan? Leaving it spinning on its side. Jadi meninggalkan leaving it spinning. Jadi meninggalkan planet tersebut, ya kan, di sisi-sisinya seperti itu. Nah, maka kita harus perhatikan ini dengan baik-baik. Ya, jadi ada keterkaitan antara cincin dengan planet Uranusnya sendiri. Lalu kemudian selanjutnya, soal nomor 2. The word put forward in line 12 means A. Explain, B. Describe, C. Clarify, D. Narrate, or E. Recommend. So, temukan kata yang ditanyakan dalam pertanyaan.
Lalu kemudian kalian baca kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang ditanyakan oleh soal. Tadi kalian temukan di sini a report, a report prepared by planetary scientists and released this week has put forward that NASA, make a mission to Uranus a top priority for the coming decade, perhaps launching a spacecraft to the seventh planet from the sun, as well as 1,000 inevitable jokes as soon as 2031. Nah, jika diperlukan, baca kalimat sebelum untuk mencari hubungan topik pembahasan. Coba kalian temukan ada kata put forward. Nah, kata di sini put forward. Ini kata, gabungan kata ini disebut sebagai phrasal verb atau kombinasi dari kata kerja dan juga kata depan. Nah, kata put itu adalah kata kerjanya yang berarti menaruh. Lalu kemudian kata forward itu merupakan bagian dari kata depannya. Oke. Untuk phrasal verb seperti ini, sebenarnya kalian tidak perlu sulit-sulit ya kalau kalian udah tahu. Cuman kalau kalian nggak tahu artinya, kita akan cari cara mencapai logical reasoning, memahaminya. Kata depan membuat konteks kata menjadi berbeda. Nah, kata forward itu artinya atau konteksnya adalah meneruskan. Maka apabila kata forward ini digabungkan dengan kata put, artinya itu berarti menyuruh. Ditaruh, diteruskan. Menyarankan seseorang untuk meneruskan perintah yang sama. Maka kesimpulannya jawaban yang tepat adalah jawaban yang I. Put forward yang berarti recommend. Nah, untuk phrasal verb kayak explain ini sebenarnya kita bisa bilang point out. Atau describe seperti ini juga bisa like state out juga bisa. Ya kan? Lalu kemudian clarify, kemudian narrate, breakdown, ya kan? Atau di sini juga breakdown itu juga bisa. Nah, ada beberapa phrasal verb yang sering digunakan untuk menguji seberapa jauh kalian memahami konteks phrasal verbs. Ya, jadi mudah ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang lain. Wow. Soal yang ketiga, based on the passage, the word tremendous in line 17 means awful, huge, very, temporary, or vast. Pertama-tama, kalian temukan kalimat yang ditanyakan. Di sini coba perhatikan, I think we are going to see some real extraordinary surprises there and learn a tremendous amount about planet formation in general. And, we may discover some new ocean worlds. Nah, jika diperlukan, baca kalimat sebelum untuk mencari hubungan topik pembahasan. Sekarang kita coba terjemahkan. Saya pikir kita akan melihat beberapa kejutan luar biasa di sana dan jumlah yang bla 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 mengenai bentuk planet pada umumnya. Dan kita mungkin menemukan beberapa dunia laut yang baru. Jadi kita mencari titik-titik ini sebenarnya. Pilihan A, awful itu artinya mengerikan. B, huge, sangat besar. C, very, beragam. D, temporary, sementara. Fast, cepat. Terjemahan pada pilihan yang jawaban dengan kalimat di atas untuk mendapatkan konteks yang sama dengan topik bacaan. Jadi kita tinggal cocokkan aja. So, pilihan B adalah jawaban yang paling dekat. Huge, besar, tremendous. Kalau semisal awful itu biasanya kayak extraordinary, lalu kemudian very itu varies, ya kan? Lalu kemudian temporary itu short, lalu kemudian fast itu rapid biasanya. Maka di sini bisa kita ambil contohnya seperti itu. Memang hal yang paling perlu kalian pahami adalah semakin banyak mencoba dan semakin banyak kalian tahu. Soalnya tidak mungkin teks bacaan itu diberikan dan kemudian jawabannya literally gampang gitu, enggak. Biasanya memang dicari kata-kata yang cukup asing di passage-nya dan kalian diminta untuk mencari persamaannya dengan kata yang lebih sederhana. Seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya mungkin akan lebih baik apabila kita lanjutkan aja soal keempat seperti apa. Jenisnya seperti ini mungkin. Based on the passage, the word frosty temperatures in paragraph means A. Hot temperature, cold temperature, humid temperature, dry temperature, or warm temperature. Di sini coba kalian perhatikan, temukan kata yang ditanyakan dalam pertanyaan. Jadi kalimatnya seperti ini. Scientists think that solving the mysteries of Uranus, such as its odd magnetic field, shrouded interior structure, and surprisingly frosty temperatures, could be crucial not only for understanding us giants across the Milky Way, but also for unlocking clues about the history of our solar system. Jika diperlukan, baca kalimat sebelumnya untuk mencari keterkaitan koherensinya.
Nah, kita terjemahkan sekarang. Para ilmuwan berpikir bahwa memecahkan misteri Uranus seperti bidang magnet anehnya, struktur dalam yang terbungkus dan suhu bla 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 yang mengejutkan, bisa saja menjadi penting, tidak hanya untuk memahami besarnya es yang melintasi Milky Way, tapi juga membuka tanda sejarah tata surya kita. Nah, sekarang kita cocokkan terjemahan, pilihan jawaban dengan topiknya. Kalau di sini coba perhatikan, ada kaitannya dari bahwasannya cincin itu terbuat dari es. Maka suhunya kira-kira apa? Yaitu cold. Maka frosty temperature itu bisa kita katakan berarti cold, dingin temperature. Atau ya dingin banget, beku seperti itu. Itu adalah cara mengerjakan beberapa jenis soal yang sama, yaitu mencari persamaan kata. Semoga video ini bisa membantu kalian dengan cara-cara yang Justin berikan dengan cepat. Oke ya. Itu saja yang bisa kita berikan, dan tentu saja kita sangat menyarankan I put you forward to read a lot of UTBK training practice for sure. It will help you out to get used to with the question types. Itu saja, dan kita akan temukan lagi beberapa soal yang lain dan akan kita bahas dan diskusikan bersama kalian bareng-bareng. Apabila kalian punya pertanyaan, silahkan aja kalian drop down on the comment box below. Okay? See ya international and sociable people. By then, dah.